Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu Gita Wulandari untuk melanjutkan pembelajaran matematika terkait materi fungsi kuadrat. Audio Jungle. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat melalui beberapa sifat yang ditampilkan oleh grafik fungsi kuadrat. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menentukan persamaan fungsi kuadrat dari grafik yang ditampilkan sebagaimana pada gambar, serta penerapan grafik fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat dari grafik yang ditampilkan terdapat beberapa cara, di antaranya: pertama, persamaan fungsi kuadrat jika diketahui grafik fungsi melalui 3 titik. Kedua, persamaan fungsi kuadrat jika diketahui 2 titik potong terhadap sumbu X dan 1 titik yang lainnya. Ketiga, persamaan fungsi kuadrat jika diketahui titik puncak grafik XP, YP dan 1 titik yang lainnya. Untuk itu, jika diketahui grafik fungsi kuadrat memiliki 3 titik yang ditampilkan, maka kita dapat menggunakan cara eliminasi dan substitusi untuk menentukan persamaan fungsi kuadratnya. Sebagaimana pada contoh berikut. Tentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui titiknya 1,-4, 0,-3, dan 4,5. Nah, langsung saja kita substitusikan masing-masing nilai X dan Y pada persamaan grafik fungsi kuadrat, yaitu fx, a x pangkat 2 tambah bx tambah c. Di sini, yang pertama kita substitusikan nilai X sama dengan 1 dan Y negatif 4, sehingga menghasilkan A tambah B tambah C sama dengan negatif 4, di mana negatif 4 adalah nilai dari Y. Kemudian, persamaan yang kedua, kita substitusikan nilai 0 pada persamaan grafik fungsi kuadrat, dan nilai Y sama dengan negatif 3, sehingga menghasilkan persamaan C sama dengan negatif 3 untuk persamaan yang kedua. Sedangkan persamaan yang ketiga, kita substitusikan nilai X sama dengan 4 dan nilai Y sama dengan 5, sehingga menghasilkan persamaan 16A tambah 4B tambah C sama dengan 5 untuk persamaan yang ketiga. Kemudian kita substitusikan persamaan kedua ke persamaan yang pertama, A tambah B tambah C sama dengan negatif 4, di mana persamaan kedua yaitu C sama dengan negatif 3, sehingga nilai C kita ganti menjadi negatif 3, sehingga menghasilkan persamaan keempat yaitu A tambah B sama dengan negatif 1. Kemudian kita substitusikan persamaan kedua ke persamaan ketiga, sehingga menghasilkan 16A tambah 4B sama dengan 3 tambah 5 sama dengan 8 untuk persamaan yang kelima. Kemudian kita menggunakan cara eliminasi untuk menentukan nilai selanjutnya. Di sini kita mengeliminasi variabel B pada persamaan keempat dan kelima, sehingga kita mendapatkan hasil bahwa nilai A sama dengan 1. Selanjutnya kita substitusikan nilai A sama dengan 1 pada persamaan keempat untuk kita menemukan nilai B. A tambah B sama dengan negatif 1, kemudian 1 tambah B sama dengan negatif 1, sehingga kita mendapatkan nilai B sama dengan negatif 2. Untuk itu, kita sudah menemukan titik A, B, dan C, sehingga kita dapat membentuk persamaan fungsi kuadrat. Sehingga didapatkan fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 3. Audio Jungle. Kemudian, jika kita menemukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui 2 titik potong terhadap sumbu X dan 1 titik yang lainnya terhadap sumbu Y, bagaimana ya cara penyelesaiannya? Ya, permasalahan ini sebagaimana terlihat pada gambar, bahwa di sini kita dapat melihat terdapat nilai X, A dan B, dan titik potong terhadap sumbu Y. Namun kita tidak mengetahui titik yang lainnya seperti titik puncak dan sumbu simetri. Lalu bagaimana ya cara penyelesaiannya? Nah, di sini Ibu memiliki contoh, yaitu tentukan persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik 1,0 dan negatif 3,0 serta memotong sumbu Y di titik 0,3. Kemudian
kita dapat menggunakan rumus yaitu fx sama dengan A dikali X tambah X1 dikali X tambah X2, di mana nilai X1 sama dengan negatif 1 dan nilai X2 sama dengan 3, sehingga menghasilkan fx sama dengan A dikali X kurang 1 dikali X tambah 3 untuk persamaan yang pertama. Kemudian kita substitusikan nih nilai titik potong Y yaitu 0,3 ke titik persamaan yang pertama, sehingga fx kita ganti menjadi nilai Y yaitu 3 dan X kita ganti menjadi titik potong Y yaitu 0, sehingga 3 sama dengan A dikali 0 kurang 1 dikali 0 tambah 3, sehingga nilai A yaitu sama dengan negatif 1. Kemudian persamaan fungsi kuadratnya yaitu fx sama dengan A dikali X kurang 1 dikali X tambah 3, kita ganti nilai A tadi menjadi negatif 1, sehingga kita menemukan persamaan fungsi kuadratnya yaitu negatif X kuadrat tambah 2X dikurang 3. Ketiga, jika kita menemukan permasalahan grafik fungsi kuadrat yang memiliki titik puncak dan satu titik yang lainnya, kita dapat menggunakan rumus yaitu fx sama dengan A dikali X dikurang XP pangkat 2 ditambah YP, di mana nilai XP sama dengan negatif 1 dan nilai YP sama dengan 9, sehingga kita substitusikan fx sama dengan A dikali X tambah 1 pangkat 2 ditambah 9 untuk persamaan yang pertama. Kemudian kita substitusikan persamaan 3, negatif 7 ke persamaan yang pertama, sehingga didapatkan fx sama dengan A dikali X tambah 1 pangkat 2 tambah 9. Kita ganti nilai fx tadi menjadi nilai Y yaitu negatif 7, sehingga negatif 7 sama dengan A dikali nilai X kita ganti menjadi 3 yaitu A dikali 3 tambah 1 pangkat 2 tambah 9, sehingga nilai A kita dapatkan negatif 1. Selanjutnya, kita substitusikan nilai A sama dengan negatif 1 ke persamaan yang pertama, yaitu fx sama dengan negatif 1 dikali X tambah 1 pangkat 2 tambah 9. Kemudian kita operasionalkan nilai X tambah 1 pangkat 2 menjadi X kuadrat tambah 2X tambah 1, sehingga kita menemukan sebuah persamaan yaitu fx sama dengan negatif X pangkat 2 dikurang 2X tambah 8. Terakhir, penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Ibu memiliki contoh yaitu lintasan sebuah sepeda HT, H itu meter dalam waktu T detik dinyatakan dengan persamaan 20T dikurang 2T pangkat 2. Tentukan yang pertama, waktu yang diperlukan untuk mencapai kecepatan maksimum. Yang kedua, kecepatan maksimum sepeda tersebut. Nah, untuk menyelesaikannya kita dapat menggunakan rumus dalam fungsi kuadrat, yaitu HT sama dengan 20T kurang 2T pangkat 2, di mana nilai A sama dengan negatif 2 dan nilai B sama dengan 20, sementara nilai C adalah 0. Nah, yang pertama, untuk menyelesaikan persamaan yang A, waktu yang diperlukan, kita menggunakan rumus T sama dengan negatif B per 2A, di mana nilai B sama dengan 20 dan nilai A sama dengan negatif 2. Kita operasionalkan menghasilkan nilai 5. Jadi waktu yang diperlukan adalah 5 detik. Kemudian, untuk menyelesaikan persamaan yang B, kita menggunakan rumus determinan, yaitu negatif D per 4A, di mana determinan adalah negatif B pangkat 2 dikurang 4 dikali A kali C, sehingga kita operasionalkan menghasilkan nilai 51. Maka, kecepatan sepeda tersebut adalah 51 meter per detik. Demikian video pembelajaran yang Ibu tampilkan pada penerapan fungsi kuadrat. Jangan lupa untuk menonton video pembelajaran fungsi kuadrat yang part 1 sebelum menonton yang part 2, karena video ini adalah video yang berkelanjutan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.